Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Di video kali ini aku mau share sedikit tutorial belajar CorelDRAW. Di sini aku menggunakan CorelDRAW X8. Jadi buat teman-teman bisa juga menggunakan sama seperti punyaku dan juga boleh di bawahnya seperti X7. Oke teman-teman, ketika kalian sudah membuka aplikasi Corelnya, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sini ada new document, di mana new document ini untuk memulai dokumen baru. Selanjutnya di sini ada desain-desain yang kita pernah buat sebelumnya akan terlihat di sini. Jadi dengan gampang kita bisa membukanya di sini. Oke teman-teman, kita langsung saja pilih new document. Ini akan terlihat tampilan seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu pertama di sini ada name. Jadi di sini kita akan membuat nama, apa nama dari dokumen yang kita akan buat. Misalnya belajar CorelDRAW untuk pemula, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada size, teman-teman bisa pilih size sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan keperluan teman-teman. Kita pilih saja size 4. Di sini ada ukuran teman-teman. Jadi ukuran di sini nanti akan menyesuaikan dengan settingan size yang kita pilih sebelumnya. Di sini kita bisa pilih cm, pixel dan lain sebagainya. Di sini aku mau menggunakan cm teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, di sini ada dua pilihan warna, ada RGB dan CMYK. Jadi perbedaannya itu teman-teman, RGB ini merupakan warna digital. Maksudnya digital itu misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat desain untuk sosial media, blog, website dan lain sebagainya, itu teman-teman menggunakan RGB ini. Sedangkan untuk CMYK ini teman-teman misalnya ingin membuat desain logo, poster, banner untuk nantinya akan di print, itu teman-teman menggunakan CMYK supaya warna ketika kalian mendesain itu tetap sama nanti dengan hasil ketika sudah dicetak teman-teman. Oke, selanjutnya sini ada resolusinya, teman-teman bisa gunakan 300 saja sudah cukup bagus. Oke, mungkin segitu saja untuk settingan di sininya. Mungkin teman-teman bisa klik OK. Oke, ketika sudah klik OK, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini merupakan lembar kerja yang kita akan gunakan. Apakah mendesain kita harus mendesainnya di tengah-tengah ini? Tidak teman-teman. Jadi saat kita mendesain, kita boleh mendesainnya di sini maupun di sini juga teman-teman. Nanti ketika kita akan mencetak, baru kita akan pindahkan objek tersebut ke dalam lembar kerja ini teman-teman, seperti itu. Misalkan seperti ini teman-teman. Kita membuat desain di sini, bebas ya teman-teman. Di sini kita semua desain. Nanti ketika kita mau cetak, baru kita pindahkan ke tengah teman-teman, ke lembar objeknya, seperti itu. Kalian bisa gunakan tekan P untuk membawa objek ke tengah-tengah dari lembar kerja tersebut, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada title bar, merupakan nama dokumen yang tadi sebelumnya kita buat. Selanjutnya ada menu bar, di sini ada file, edit, view, layout, objek, efek, bitmap dan lain sebagainya. Di file ini terdapat new untuk membuat dokumen baru, ada juga open untuk membuka gambar, ada juga save, ada juga save as. Oh ya teman-teman, untuk membuka gambar sendiri kalian juga bisa menggunakan cara lain, seperti misalnya seperti ini teman-teman. Kalian pilih gambar mana yang kalian ingin masukkan ke Corel, kalian tinggal pilih file tersebut, kalian langsung drag saja ke Corel. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah. Oke teman-teman, selanjutnya ada toolbar.
Ini namanya toolbar teman-teman. Di sini ada control new. Jadi toolbar ini merupakan shortcut dari menu bar itu sendiri teman-teman. Selanjutnya ada property bar. Property bar itu merupakan ini teman-teman, property bar itu. Jadi di sini ada page size. Jadi kita bisa memilih ukuran size lembar kerja yang ingin kita gunakan, misalnya A4, letter, F4 dan lain sebagainya. Terus di sini ada ukurannya teman-teman. Teman-teman bisa ubah di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini ada ukurannya, unitnya atau drawing unit. Kalian bisa memilih inci, sentimeter dan lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini yang paling terpenting ada toolbox. Di sini ada toolbox. Oke, yang pertama itu ada pick tools. Jadi pick tool ini kita gunakan untuk memindahkan objek-objek yang kalian buat. Misalnya seperti ini, kalian bisa geser kemana saja. Seperti ini, seperti ini. Selanjutnya ada shape tool. Shape tool ini kalian gunakan untuk mengedit sebuah garis atau mengubah bentuk dari objek tersebut. Misalnya kita membuat kotak, lalu kita ingin mengubah sudut-sudutnya tersebut, kita tinggal klik shape tool ini, lalu kita bisa ubah seperti ini teman-teman. Lalu juga ketika teman-teman juga ingin mengubahnya ke bentuk lain, teman-teman bisa ubah dulu kotak ini menjadi convert to curve, control key. Lalu teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk menambah titiknya, teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa ubah seperti ini. Untuk mengembalikannya, teman-teman cukup klik 2 kali juga di sana. Seperti itu teman-teman. Untuk mengembalikannya, teman-teman bisa Ctrl Z. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya sini ada crop. Sesuai dengan namanya, jadi crop ini digunakan untuk memotong. Misalkan teman-teman ingin mengambil bagian ini saja. Jadi ini akan mengambil bagian yang teman-teman perlukan saja. Seperti itu teman-teman. Habis itu teman-teman tinggal tekan enter. Jadi dia akan mengambil bagian yang teman-teman perlukan saja. Seperti itu teman-teman. Kita Ctrl Z untuk kembali. Selanjutnya di sini untuk zoom tool. Di sini menggunakan untuk memperbesar, untuk ngezoom. Tapi teman-teman tidak usah menggunakan ini. Teman-teman cukup menggunakan mouse saja. Jadi teman-teman bisa pilih bagian mana yang akan kalian zoom. Setelah itu teman-teman bisa langsung scroll ke depan dan ke belakang. Ke depan untuk zoom in, ke belakang untuk zoom out. Seperti itu teman-teman. Itu lebih gampangnya. Selanjutnya ada freehands, digunakan untuk membuat garis teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada banyak pilihan untuk membuat garisnya. Di sini ada juga pen, ada B-spline, juga ada 3-point curve. Kita coba menggunakan pen ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah ukiran teman-teman. Misalkan ini teman-teman, kita tarik dulu. Seperti ini teman-teman, kita perbesar dulu, kita ubah menjadi wireframe, kalau terlihat seperti transparan. Lalu teman-teman pilih pen, teman-teman bisa mengikuti bentuk-bentuk dari ukuran ini, seperti menggambar istilahnya. Seperti ini teman-teman, misalnya klik, teman-teman misalnya klik sini untuk tekan sampai membentuk seperti objek yang akan kalian gambar. Kita klik di sini, kita lanjut buat seperti ini, tahan, lengkung. Seperti itu teman-teman.
Nanti kalian harus temukan dengan titik sebelumnya. Lalu teman-teman bisa memberikan warna pada objek tersebut. Seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa memberikan warna merah seperti ini teman-teman. Untuk menghilangkan garis pinggirnya ini, teman-teman bisa klik di bagian ini. Teman-teman klik kanan. Jadi outline-nya tersebut hilang teman-teman. Untuk mengubah warna dari outline tersebut, teman-teman bisa langsung pilih warna yang akan digunakan. Teman-teman langsung klik kanan saja. Misalkan teman-teman pilih warna kuning, teman-teman bisa klik kanan di sini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada menu Artistic Media Tools. Di sini kurang lebih sama seperti freehand. Di sini gunanya untuk membuat garis teman-teman. Seperti ini, lebih lebih bebas, seperti menggunakan pensil teman-teman. Teman-teman bisa mengubah jenis garis atau bentuk dari garis ini sesuai dengan pilihan teman-teman. Teman-teman bisa mengubahnya di sini. Seperti itu. Nanti dia akan menyesuaikan. Selanjutnya untuk membuat kotak di sini teman-teman. Teman-teman misalnya kan ingin membuat kotak persegi panjang dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih di sini. Untuk membuat kotak yang profesional, teman-teman bisa tekan Ctrl. Jadi ukuran sisi-sisinya itu sama teman-teman. Teman-teman bisa lepas seperti itu. Selanjutnya di sini juga membuat lingkaran sama seperti tadi teman-teman. Ketika ingin membuatnya profesional, teman-teman bisa tekan Ctrl. Seperti ini teman-teman. Jadi ukurannya itu proporsional teman-teman. Kita lepas seperti itu teman-teman. Di sini juga ada membuat persegi banyak. Seperti misalnya segitiga. Untuk menambahkan sisi-sisi sudut-sudutnya itu tersebut, teman-teman bisa tambahkan di sini teman-teman ya. Tambahkan di sini ya seperti ini teman-teman. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya ada text tool. Ini kita gunakan untuk membuat teks teman-teman. Kita klik saja di sini, misalkan teman-teman bisa membuat tulisan. Teman-teman juga bisa merubah fontnya di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih sendiri fontnya. Seperti itu. Di sini untuk merubah ukurannya, misalkan 67. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada drop shadow teman-teman. Jadi drop shadow ini digunakan untuk membuat bayangan teman-teman. Misalkan huruf N ini, teman-teman ingin membuat bayangannya, teman-teman pilih drop shadow. Teman-teman tinggal klik di bagian tulisan ini, teman-teman tarik ke arah mana bayangan tersebut teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini. Di sini juga teman-teman bisa mengatur opacity dari bayangan tersebut. Seperti ini. Untuk mengubah warna dari bayangan tersebut, teman-teman bisa klik di sini, pilih di sini. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Teman-teman juga bisa memilih preset lain. Untuk bayangannya teman-teman bisa pilih di sini. Ada banyak pilihannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga ada menu blend. Blend ini misalkan kita membuat lingkaran di sini teman-teman. Kita berikan warna merah misalkan
Setelah itu yang kedua, kita berikan warna kuning. Kita gunakan tool yang tadi, blend. Jadi ini akan menimbulkan banyak warna dari merah ke kuning, teman-teman. Misalnya kita klik di sini, kita arahkan ke bagian kuning ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi dia akan menimbulkan, menghasilkan banyak warna, teman-teman. Untuk memisahkan, untuk mengambil warna-warna yang terdapat di dalamnya ini, teman-teman bisa klik kanan, break blend group apart. Namun teman-teman hanya bisa mengambil yang dua ini saja. Jika ingin mengambil yang semua di tengah ini, teman-teman bisa klik kanan lagi, ungroup object. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil warna-warna yang berada di sini. Itu teman-teman. Selanjutnya juga ada transparansi tool. Jadi di sini transparansi tool ini digunakan untuk membuat objek tersebut menjadi transparan, teman-teman. Seperti misalkan ini. Jadi untuk teman-teman juga perlu ingat ketika kita membuat objek, ketika objek yang kita inginkan, yang kita buat ini pengen berada di atas dari objek ini, teman-teman bisa tekan shift pick up seperti itu, teman-teman. Jadi objek yang tersebut menjadi timbul ke atas, berada di atas. Selanjutnya jika ingin di bawah turun ke bawah, teman-teman bisa tekan shift back down seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita gunakan transparansi tool. Teman-teman bisa arahkan transparansinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu di sini. Dan juga teman-teman bisa pilih di sini. Untuk mengatur opacity-nya, teman-teman bisa pilih di sini, mengubahnya di sini. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada color eyedropper tools. Ini digunakan untuk memilih warna-warna yang ingin kalian gunakan. Misalkan kalian pilih warnanya di sini. Kalian ingin mewarnainya di sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia akan memilih warna yang kalian gunakan atau yang kalian inginkan. Selanjutnya di sini ada interactive fill tool. Di sini digunakan untuk mewarnai sebuah objek, teman-teman. Misalkan teman-teman pilih warna oranye di sini, teman-teman bisa langsung klik. Di sini merah maupun biru. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada aku mau isi tahu juga cara memotong sebuah objek, misalkan teman-teman. Misalkan teman-teman di sini membuat sebuah kotak, teman-teman warnai dulu, misalkan. Teman-teman bisa hilangin dulu garisnya. Teman-teman ingin membuat kotak tengahnya ini kosong berbentuk bulat, teman-teman bisa menggunakan lingkaran seperti ini. Teman-teman kasih warna, misalkan warnanya bebas, teman-teman bisa pilih biru. Teman-teman bisa hilangin outline-nya dulu. Ini sudah hilang, teman-teman. Klik kanan di sini. Setelah itu teman-teman pilih objek mana yang ingin teman-teman potong berbentuk lingkaran. Misalkan ini objek mana yang teman-teman ingin gunakan, kan objek ini yang teman-teman gunakan kan. Teman-teman klik di sini, tekan shift ke objek yang kalian ingin kalian potong, klik. Habis itu teman-teman ingin di tengah-tengah, pilih tekan CE seperti itu, teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih ini untuk memotong bagian yang di bawahnya. Teman-teman klik objek lingkarannya, tekan shift, itu tekan kotak yang berada di bawahnya. Teman-teman bisa gunakan di sini trim, namanya trim. Jadi trim ini digunakan untuk memotong. Seperti ini jadinya, teman-teman.
Jadi objek tersebut bolong teman-teman. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya juga ada tools yang namanya weld. Misalkan ini kita berikan warna kuning. Misalkan teman-teman ingin menggabungkannya dengan lingkaran ini, seperti ini, berbentuk seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa pilih objek ini dengan objek ini. Caranya, klik objek yang kalian ingin gabungkan, tekan shift dengan objek yang lainnya. Teman-teman bisa pilih weld untuk menggabungkan objek. Seperti ini teman-teman. Jadinya dia menyatu teman-teman. Jadi satu objek dia. Mungkin seperti itu teman-teman. Beberapa cara-cara dasar atau tools dasar dari CorelDRAW. Mungkin nanti teman-teman bisa kembangin sendiri lagi ya cara-caranya. Selanjutnya teman-teman juga harus tahu pada saat men-save file yang teman-teman buat. Teman-teman pilih sini file. Setelah itu teman-teman pilih save. Di sini teman-teman buat nama sesuai dengan ini teman-teman. Di sini banyak pilihan tipe file yang akan kalian simpan. Di sini ada CDR untuk file Corel, PDF, ada AI, dan sebagainya. Ada juga PNG teman-teman. Misalkan teman-teman men-save-nya ke file CDR, teman-teman pilih saja langsung CDR. Teman-teman bisa pilih versi yang ingin teman-teman save. Misalkan teman-teman pengen save ke versi 17, teman-teman bisa pilih yang 17. Jika teman-teman membuat sebuah desain di CorelDRAW X8, teman-teman tidak bisa membukanya di Corel X7 teman-teman. Sebaliknya, jika teman-teman membuka membuat desain di Corel X7, selanjutnya teman-teman bawa atau buka di Corel X8, itu bisa teman-teman. Jadi versi Corel yang berada di Oke teman-teman, untuk men-save-nya teman-teman bisa pilih file CDR untuk file Corel itu sendiri. Teman-teman di sini bisa pilih versinya. Teman-teman bisa pilih versi untuk X8, X7 dan sebagainya. Ketika teman-teman misalkan membuat desain di Corel X8, dia itu tidak bisa dibuka di Corel X7 teman-teman. Tapi ketika teman-teman mendesain di Corel X7, maka akan bisa dibuka di X8 seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibuka di versi di atasnya. Kalau versi di bawahnya itu dia tidak bisa dibuka teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik save. Oke, jadi filenya sudah tersimpan teman-teman. Selanjutnya ketika teman-teman ingin men-save-nya ke dalam bentuk JPEG atau PNG, teman-teman bisa Ctrl E untuk shortcutnya, atau juga teman-teman bisa pilih sini di File, Export. Di sini namanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa pilih
tipe filenya seperti apa. Bisa JPEG, PDF, PNG, dan lain sebagainya teman-teman. Misalkan teman-teman pilih JPEG ini, teman-teman klik export. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa memilih CMYK atau RGB. Jika teman-teman mendesainnya untuk digital, teman-teman ingat kayak tadi, teman-teman pilih RGB, sedangkan untuk percetakan, untuk dicetak teman-teman pilih CMYK. Sini quality-nya teman-teman bisa pilih high atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya ada di sini ada resolusi. Teman-teman bisa pilih 300 resolusinya, lalu tekan OK. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja tutorial dari aku kali ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkannya lagi, bisa buka-buka aplikasinya lagi, lebih mengembangkan misalkan musik-musik ini untuk apa dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengembangkannya sendiri teman-teman. Mungkin itu saja dasar-dasarnya dari aku. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa terus berkarya, terus belajar, jaga kesehatan, stay safe. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Salam desain. Dan tungguin video-video baru selanjutnya. Sampai jumpa.